Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai transkripsi fonetis pada mata kuliah fonologi. Akan tetapi sebelum kita membahas topik ini lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu transkripsi fonetis. Jadi transkripsi fonetis itu sebuah pengubahan ujaran ke dalam bentuk tertulis dengan menggambarkan fonem menggunakan suatu lambang atau simbol yang upayanya untuk menggambarkan semua bunyi bahasa dengan teliti. Proses transkripsi fonetis ini dapat dilakukan berdasarkan seberapa dekat suara tersebut dapat ditranskripsikan. Jadi dengan transkripsi fonetis ini kita dapat mengetahui pelafalan kata atau bunyi-bunyi bahasa dengan baik dan teliti. Jadi terkait dengan simbol-simbol atau lambang-lambang transkripsi fonetik ini, kita membahas terlebih dahulu mengenai huruf-huruf vokalnya. Nah, huruf-huruf vokalnya itu ada A, I, U, E, O, dan E. Pada fonem O ini terbagi menjadi dua macam, ada O terbuka dan O tertutup. Contoh ejaan dari O terbuka itu seperti kata kado, dan mengapa kata kado ini disebut dengan O terbuka? Sebab tidak ada konsonan lain yang menutup fonem O-nya sehingga dikatakan O terbuka. Berbeda dengan O tertutup, yang contoh ejaannya seperti kata besok. Mengapa pada kata besok ini O-nya disebut kata tertutup? Karena ada huruf konsonan K yang menutup huruf O-nya. Nah, kita bisa membedakan huruf tersebut kata terbuka dan kata tertutup dengan memisahkan dua suku katanya. Misal O terbuka, contoh ejaannya kado. Jika kita memisahkan dua suku kata ini yaitu ka, do, maka terdengar jelas bahwa O-nya itu O terbuka. Berbeda jika ejaannya itu besok, 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 sok. O di sini ditutup oleh konsonan K sehingga tidak bisa dikatakan O terbuka, akan tetapi O tertutup. Nah, huruf vokal I juga terbagi atas dua macam. Sama dengan O, I juga terbagi menjadi I terbuka dan I tertutup. I terbukanya contoh ejaannya seperti kata bisa, lalu I tertutup seperti contoh ejaannya yaitu kata cubit, di mana kata bisa pada I terbuka ini sama dengan penjelasan dari fonem O, di mana tidak ada konsonan yang menutupnya. Begitu pula pada fonem I-nya yang dikatakan I tertutup pada contoh ejaan cubit karena fonem I di sini ditutup oleh konsonan T, sehingga dikatakan pula I tertutup. Lalu huruf vokal E, di mana di sini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada E terbuka, E tertutup, dan E dengan bunyi E. Fonem E dengan contoh ejaan sore, lalu fonem E tertutup dengan contoh ejaan pendek di mana ada huruf konsonan yang menutup E sehingga dikatakan tertutup. Lalu ada huruf E dengan bunyi E dengan contoh ejaan telah. Lalu selanjutnya huruf vokal O yang terbagi juga menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Di mana terbukanya contoh ejaannya seperti buku, dan di mana U tertutup contoh ejaannya seperti untuk. Lalu huruf vokal A yang terdiri hanya satu saja dan pengucapannya pun hanya biasa saja, tidak ada penjelasan khususnya. Bisa kita lihat sendiri pada contoh pada gambarnya, yaitu saya atau kamu, dan contoh ejaan lainnya yang memiliki huruf vokal A. Selanjutnya dengan lambang fonetis AW dengan alfabet Latin AU. Contoh ejaannya yaitu pulau.
di mana huruf aslinya U akan tetapi bunyinya pulau. Seperti U-nya ini seperti diucapkan dengan huruf W. Begitu pula pada lambang fonetis I dengan alfabet Latin AI dengan contoh ejaan santai. Begitu pula pada lambang fonetis OI dengan alfabet Latin OI dengan contoh ejaan kamboy. Lalu pada lambang fonetis E dengan alfabet Latin EI dengan contoh ejaan survei. Lalu lambang fonetis seperti berbentuk X dengan alfabet Latin KH dengan contoh ejaan khusus. Berikutnya lambang fonetis dengan bentuk lambang yang hampir mirip dengan N. Akan tetapi ada sedikit perbedaan pada bagian bawah sebelah kanannya dengan alfabet Latinnya yaitu NG. Contoh ejaannya seperti contoh kata sayang, sayang. Begitu pula pada lambang fonetis selanjutnya dengan alfabet Latin NY dengan contoh ejaan nyanyi, dan lambang fonetis S yang memiliki sedikit lambang-lambang simbol di atasnya dengan alfabet Latin SY dengan contoh ejaan syarat. Lalu selanjutnya pada huruf konsonan, yang pertama huruf konsonan B dengan alfabet Latin B juga dengan contoh ejaan bibi. Lalu lambang fonetis P seperti berbentuk P dengan ada sedikit lambang-lambang di sebelah kanannya dengan alfabet Latin B dengan contoh ejaan adab seperti pengucapan P, adab. Meski pada tulisannya di sini huruf akhirnya B, akan tetapi cara pengucapannya adab. Bunyinya seperti bunyi P. Lalu selanjutnya huruf konsonan C dengan alfabet Latin C pula dengan contoh ejaan cucu. Lalu lambang fonetis D dengan alfabet Latin D dengan contoh ejaan dari. Lalu selanjutnya lambang fonetis seperti huruf T dengan ada sedikit simbol-simbol di sebelah kanan atasnya dengan alfabet Latin D dengan contoh ejaan tekad, di mana fonem D-nya di sini seperti dibaca T, tekad, tekad. Selanjutnya fonem F yang terdiri hanya satu saja dalam simbol transkripsi fonetik, yaitu dengan contoh ejaan fauna. Selanjutnya huruf konsonan G, di mana G di sini ada dua macam. Ada G dengan contoh ejaan guru yang disebut G terbuka, dan ada G tertutup dengan lambang fonetisnya yaitu berbentuk K dengan ada sedikit lambang-lambang di sebelah kanan atasnya dengan contoh ejaan beduk. Nah, G di sini tuh disebut G tertutup. Selanjutnya lambang fonetis H dengan alfabet Latin H dengan contoh ejaan halus. Nah, H di sini disebut dengan H terbuka. Berbeda dengan contoh ejaan tanah pada alfabet Latin H dengan lambang fonetis huruf H, akan tetapi bentuknya sedikit berbeda, tapi hampir sama dengan huruf H. Contoh ejaan di sini hanya disebut dengan H tertutup, sama seperti G karena berada di akhir kata. Selanjutnya lambang fonetis J dengan alfabet Latin J dengan contoh ejaan seperti pada umumnya biasa saja, yaitu jalan. Nah, J di sini hanya terbagi menjadi satu saja. Berikutnya lambang fonetis K dengan alfabet Latin K
dengan contoh ejaan kaki. Nah, K di sini disebut K terbuka. Lalu selanjutnya, lambang fonetis K yang ada sedikit lambang-lambangnya di sebelah kanannya dengan alfabet Latin K dengan contoh ejaan tegak. Nah, ini disebut dengan K tertutup. Lalu selanjutnya lambang fonetis yang bentuknya seperti tanda tanya dengan alfabet Latin K yang dibaca hamzah. Contoh ejaannya seperti makmur. Lalu selanjutnya lambang fonetis L dengan alfabet Latin L pula dengan contoh ejaan lalu. Nah, ini juga biasa saja. Lalu lambang fonetis M dengan alfabet Latin M sama dengan L yang contoh ejaannya biasa saja, yaitu mami. Selanjutnya lambang fonetis N dengan alfabet Latin N dengan contoh ejaan tanda. Lalu selanjutnya lambang fonetis N, di mana lambang fonetis N di sini ada sedikit perbedaannya, yaitu pada lambang-lambang yang ada di kepalanya dengan alfabet Latin N. Contoh ejaannya seperti nari. Selanjutnya fonem P dengan alfabet Latin P dengan contoh ejaan sampai. Nah, P di sini disebut P terbuka karena huruf berikutnya dari P itu bukan konsonan, akan tetapi vokal. Yang selanjutnya fonem P dengan ada sedikit simbol di sebelah kanan atasnya dengan alfabet Latin P dengan contoh ejaan tatap. Nah, P di sini sifatnya tertutup. Lalu ada fonem Q dengan alfabet Latin Q. Contoh ejaannya yang saya ambil dari kata hewan, yaitu quail. Lalu berikutnya lambang fonetis yang mirip dengan alfabet Y, akan tetapi ada sedikit perbedaannya pada bagian bawah. Alfabet Latinnya GH. Nah, contoh ejaannya itu Maghrib. Berikutnya lambang fonetis R dengan alfabet Latin R dengan contoh ejaan rasa. Nah, R ini hanya satu saja dalam transkripsi fonetis. Begitu pula dengan lambang fonetis S, hanya satu juga dalam transkripsi fonetis. Contoh ejaannya susu atau sisi ataupun ejaan-ejaan yang ada S-nya di dalamnya. Selanjutnya lambang fonetis T dengan alfabet Latin T dengan contoh ejaan tata. Nah, T di sini bentuknya yaitu T terbuka. Lalu selanjutnya ada T tertutup dengan lambang fonetis yang sedikit berbeda dengan T asli. T di sini ada sedikit simbol pada bagian kanan atasnya. Alfabet Latinnya T dengan contoh ejaan kusut. Lalu lambang fonetis V dengan alfabet Latin V dengan contoh ejaan viral. Lalu selanjutnya lambang fonetis W dengan alfabet Latin W dengan contoh ejaan wajar. Begitupun pada lambang fonetis X dengan alfabet Latin X dengan contoh ejaan xilem. Lalu lambang fonetis Y dengan alfabet Latin Y pada contoh ejaan bayi. Selanjutnya lambang fonetis Z dengan alfabet Latin Z pula pada contoh ejaan zaman. Nah, V sampai Z di sini transkripsi fonetisnya hanyalah satu. Jadi tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai lambang-lambang ini. Baik, jadi hanya sampai di sinilah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami
dari semua penjelasan yang saya sampaikan. Sekian teman-teman, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.